Hai teman-teman, siapa sih yang tahu apa itu perkawinan? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, tidak selamanya suatu rumah tangga selalu bahagia dan berjalan mulus setelah melangsungkan perkawinan. Ada kalanya suatu ikatan perkawinan harus putus karena perceraian. Tetapi, perceraian tidak dianjurkan oleh semua agama, karena pada kenyataannya yang terjadi di lingkungan masyarakat banyak dijumpai kasus perceraian dan persoalan setelah perceraian. Misalnya, kewajiban permohonan pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan layak. Ada juga kasus lain yang terjadi, yakni setelah adanya putusan hakim pengadilan agama, pihak yang sudah mendapatkan putusan hak asuh anak tidak mematuhi dan menjalankan dengan baik sebagai layaknya orang tua. Hal inilah yang menyebabkan hak-hak anak menjadi terabaikan. Padahal, setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anaknya tidak akan terhenti. Karena orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya. Tidak hanya materi tetapi juga kasih sayang, kepedulian, perhatian, serta memberikan tempat tinggal atau rumah yang nyaman dan layak bagi anaknya dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Walaupun dalam keadaan orang tua yang telah bercerai, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Sebagai anak yang menjadi korban perceraian, kedua orang tuanya wajib hukumnya untuk melindungi hak-haknya. Tidak hanya kedua orang tuanya, tetapi siapapun wajib untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Pencabutan kuasa hak asuh anak juga bisa terjadi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Apabila salah satu di antara ayah dan ibunya atau keduanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dikarenakan ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya. Ia berkelakuan buruk sekali. Walaupun ada upaya pencabutan hak asuh, kedua orang tua harus tetap memelihara anak-anaknya dengan baik. Dengan demikian, hak-hak anak masih tetap terjamin dan anak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Walaupun kedua orang tuanya telah bercerai, seperti yang tertulis pada pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum memutuskan untuk bercerai, pihak suami dan istri alangkah lebih baiknya difikirkan terlebih dahulu, karena akibat dari perceraian bisa berdampak pada psikologis anak dan akan merubah keadaan yang biasanya bersama-sama menjadi berpisah. Pemerintah juga harus lebih peduli terhadap hak anak. Anak-anak harus terlindungi dari berbagai kasus yang dapat menghilangkan hak-hak anak, serta lebih menguatkan peraturan yang dibuat pemerintah dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku yang melakukan tindakan kriminal kepada anak, agar pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Karena anak-anak sangat rentan terhadap kasus kriminal, misalnya kekerasan pada anak, pelecehan seksual, penelantaran anak, perdagangan anak, dan lain-lain. Jadi, berpikirlah sebelum bertindak, bertanggung jawablah setelah bertindak.